Bobi Nasution, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Bukan darah TNI, tapi masuk ke pusat kekuasaan. Ketika publik berspekulasi bahwa Bobi Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, dibesarkan oleh keluarga militer, kita wajib meluruskan fakta, ayahnya, almarhum Erwin Nasution, bukan anggota TNI. Erwin Nasution adalah alumnus Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, USU. Kariernya bukan di barak militer, melainkan di perkebunan, sebuah dunia yang jauh dari hiruk-pikuk markas komando. Ia mengabdi di BUMN Perkebunan, PTPN, hingga akhirnya menjabat Direktur PTPN 4, Sumatera Utara, sebelum pensiun pada Juli tahun 2016. Sosoknya dikenal teknokratik, bekerja diam-diam, dan tidak haus panggung. Namun, jejak tenang sang ayah ternyata tidak diwarisi Bobi. Sang anak memilih jalan lain, meniti kekuasaan lewat politik dinasti dan dugaan bisnis kotor. Dari menantu presiden ke tuan lahan di Medan, Bobi Nasution mulai dikenal publik bukan karena prestasi akademik atau kepemimpinan sosial, melainkan karena status sebagai menantu Jokowi. Lompatan kariernya dramatis dan mencurigakan. Dari pebisnis properti biasa, Bobi mendadak melompat menjadi wali kota Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia. Bukan karena rekam jejak, melainkan karena nama belakang dan jaringan kekuasaan. Apa saja kejahatan yang kini diendus dan diduga kuat mengarah kepadanya. Skandal bisnis properti di Medan. Bobi sempat terlibat dalam bisnis properti sebelum jadi pejabat. Banyak pihak lokal di Sumatera Utara menuding bahwa bisnis properti tersebut dipenuhi praktik penguasaan lahan ilegal, kerjasama dengan oknum pejabat BPN, hingga intimidasi terhadap warga untuk melepaskan hak tanah. Beberapa proyek yang diduga terkait dengan Bobi. Penguasaan lahan strategis milik negara yang kemudian dikonversi untuk properti mewah. Kemitraan gelap dengan mafia tanah Medan, memuluskan pelepasan hak milik atas nama proyek pemerintah. Intervensi dalam pengadaan barang dan jasa. Sejak menjabat wali kota Medan, Bobi terindikasi mengendalikan proyek pengadaan lewat kelompok usaha yang terafiliasi secara diam-diam. Hal ini terjadi lewat pengondisian tender pengadaan alat kesehatan dan alat berat saat pandemi. Proyek Dinas PUPR Medan yang sebagian besar dimenangkan perusahaan-perusahaan titipan. Penyertaan nama kerabat dan kroni dalam proyek revitalisasi pasar, jalan lingkungan, dan trotoar. Beberapa laporan investigasi jurnalis lokal menunjukkan bahwa kontraktor yang menang tender proyek-proyek besar Pemko Medan, berkaitan langsung dengan kelompok bisnis keluarga Nasution. Dugaan penyalahgunaan dana hibah dan CSR. Dalam berbagai kesempatan, Bobi kerap menampilkan wajah ramah investor.